Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasya Gloria Manila, NPM 202201003. Perwakilan dari kelompok 2 keperawatan anak akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Terapi Pendamping pada Anak dengan Autisme. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama Larasya Gloria Manila, Nuriana Romaisya, Aldila Ayu Permatasari, Alvina Juganita, Angelina Gunawan, Anis Fitriasari, Desi Dwi Wulandari, Dewi Indah Agustina, Endang Muftia, Erlita Putriana, Ganda Safitri, Christian Simanjuta, dan Regita Handayani. Definisi autisme. Autisme merupakan suatu gangguan perkembangan yang sangat kompleks pada anak, mulai tampak sebelum usia 3 tahun. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak mampu berkomunikasi maupun mengekspresikan keinginannya, sehingga mengakibatkan terganggunya perilaku dan hubungan dengan orang lain. Prevalensi anak autis beberapa tahun terakhir ini mengalami kenaikan yang signifikan. Autisme dapat terjadi pada seluruh anak dari berbagai tingkat sosial dan kultur. Adapun dari gejala autisme, yang pertama ada isolasi sosial, yaitu menarik diri dari segala kontak sosial ke dalam suatu keadaan disebut extreme autistic allowance. Hal ini akan semakin terlihat pada anak yang lebih besar, akan bertingkah laku seakan-akan orang lain tidak pernah ada. Yang kedua yaitu kelemahan kognitif. Anak autisme sebagian besar, kurang lebih 70% mengalami retardasi mental, yaitu IQ kurang dari 70. Tetapi anak dengan autisme sedikit lebih baik, contohnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan sensorik motorik. Yang ketiga adalah kekurangan dalam penggunaan bahasa. Lebih dari setengah autis tidak dapat berbicara, yang lainnya hanya mengoceh, merengek, menjerit, atau menunjukkan ekolalia, yaitu menirukan apa yang dikatakan orang lain. Dan yang keempat, tingkah laku stereotip. Anak dengan autis sering melakukan gerakan yang berulang-ulang secara terus-menerus tanpa tujuan yang jelas, seperti berputar-putar, bercingkat-cingkat, dan sebagainya. Untuk klasifikasi autisme, yang pertama yaitu autis ringan. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Anak autis dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya, menunjukkan ekspresi-ekspresi muka, dan dalam berkomunikasi dua arah meskipun terjadi hanya sekali. Autis sedang pada kondisi anak autis masih menunjukkan sedikit kontak mata, namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Tindakan agresif atau hiperaktif, menyakiti diri sendiri, acuh, dan gangguan motorik yang stereotip cenderung agak sulit untuk dikendalikan, tetapi masih bisa dikendalikan. Yang ketiga, autis berat. Anak autis yang berada pada kategori ini menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya anak autis memukul-mukul kepala ke tembok secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa henti. Untuk penyebab autis pada anak yaitu 1. Konsumsi obat pada ibu menyusui, seperti obat migrain seperti ergotamine. Obat ini mempunyai efek samping yang buruk pada bayi dan mengurangi jumlah aksi. Yang kedua ada faktor kandungan, peran natal. Kondisi kandungan juga dapat menyebabkan gejala autisme. Pemicu autis dalam kandungan dapat disebabkan oleh virus yang menyerang pada trimester pertama, yaitu sindrom rubella. Yang ketiga ada faktor kelahiran bayi lahir dengan berat badan rendah, prematur, dan lama dalam kandungan lebih dari 9 bulan, beresiko mengidap autis. Selain itu, bayi yang mengalami gagal napas, hipoksia, saat lahir juga beresiko mengalami autis. Peradangan dinding usus. Sejumlah anak penderita gangguan autis umumnya memiliki pencernaan buruk dan ditemukan adanya peradangan usus. Yang keempat, faktor genetika. Gejala autis pada anak disebabkan oleh faktor turunan. Yang kelima, keracunan logam berat. Kandungan logam berat menyebabkan autis karena adanya sekresi logam berat dari tubuh terganggu secara genetis. Beberapa logam berat seperti arsetik, antimoni, kadmium, air raksa, dan timbal adalah racun yang sangat kuat. Yang keenam, faktor makanan zat kimia yang terkandung dalam makanan.
sangat berbahaya untuk kandungan, salah satunya pestisida yang terpapar pada sayuran. Diketahui bahwa pestisida mengganggu fungsi gen pada saraf pusat yang menyebabkan timbulnya autis pada anak. Yang ketujuh, adanya peradangan dinding usus. Sejumlah anak penderita gangguan autis umumnya memiliki pencernaan buruk dan ditemukan adanya peradangan usus. Peradangan ini disebabkan karena adanya virus. Manifestasi klinis autis. Manifestasi klinis autis termasuk gangguan dalam komunikasi dan interaksi sosial, gangguan sensorik, perilaku berulang, dan berbagai tingkat kecacatan intelektual lainnya. Keseluruhan gejala inti ini secara bersamaan muncul gangguan kejiwaan atau neurologis lain yang sering terjadi pada orang dengan autisme, yaitu hiperaktif dan gangguan perhatian seperti gangguan attention deficit atau hiperaktif, ADHD, kecemasan, depresi, dan epilepsi. Untuk penanganan anak pada anak autis yaitu ada beberapa jenis penanganan autis yang terdiri dari intervensi dini, penanganan dalam kelompok khusus. Kedua, penanganan terpadu untuk anak autis yang terdiri dari terapi medikamentosa, terapi perilaku, terapi bicara, terapi okupasi, terapi integrasi sensoris, dan terapi bermain. Dalam penanganannya, pembelajaran anak autis juga diterapkan melalui media visual. Melalui media pembelajaran visual, diharapkan proses belajar anak autis dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan bahwa anak penyandang autis merupakan anak yang berkebutuhan khusus, yakni kurang mampu memfokuskan perhatian belajarnya. Media visual adalah suatu alat pembelajaran yang menggunakan media pandang. Untuk orang tua, yaitu berperan pada anak dengan autis, yaitu pengaruh orang tua sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak autis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa orang tua yang paling bertanggung jawab dalam mengembangkan keseluruhan eksistensi anak, termasuk kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikis, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang ke arah kepribadian yang harmonis dan matang. Orang tua berperan dalam menentukan hari depan anaknya. Penanganan autis harus dilakukan terapi dini dengan melibatkan para ahli dan orang tua. Karena faktor waktu adalah penentu bagi penyembuhan gangguan autis, artinya semakin dini anak terdeteksi terkena penyakit autis, maka semakin mudah dalam penanganan. Karena keberhasilan terapi tergantung pada berat ringannya gejala yang ada, umur memulai terapi, intensitas terapi, dan dukungan orang tua. Anak usia antara 2 hingga 5 tahun adalah usia yang sangat ideal untuk memulai menangani anak autis. Analisis jurnal. Autisme terjadi akibat kelainan kromosom X. Pada perempuan memiliki 2 kromosom, sehingga jika salah satu kromosom mengalami kelainan, masih ada kromosom X kedua. Didukung penelitian sebelumnya oleh Putri et al. 2019 menyebutkan bahwa sebagian besar orang tua memiliki anak penyandang GSA, yaitu gangguan spektrum autisme, berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 61,5%. Penelitian ini mendukung beberapa penelitian sejenis bahwa autis lebih banyak dialami oleh anak laki-laki. Laki-laki lebih banyak memproduksi hormon testosteron, sementara perempuan lebih banyak memproduksi hormon estrogen. Hormon estrogen memiliki efek terhadap suatu gen pengatur fungsi otak yang disebut retinoic acid relate orphan receptor alpha. Karakteristik umur anak didapatkan bahwa sebagian besar anak yang mengalami autisme yaitu berumur 10 tahun, sebanyak 20 orang yaitu sebanyak 32,3%, dan anak yang mengalami autisme rendah berumur 8 tahun sebanyak 3 orang yaitu 4,8%. Menurut peneliti, anak autis yang terdeteksi sebelum usia 3 tahun dan tidak segera dilakukan terapi maka akan berdampak pada perkembangan yang cenderung semakin menurun, seperti tidak adanya kontak mata, tidak menunjukkan respon terhadap lingkungan. Menurut peneliti, anak autis mempunyai gangguan dalam aspek interaksi sosial, yaitu tidak tertarik untuk bermain bersama temannya dan lebih suka menyendiri, tidak ada atau sedikit kontak mata, dan menghindar untuk bertatapan. Selain itu, sering menarik tangan orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan.
Dalam hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyarti 2021. Sebelum diberikan perlakuan, masih ada responden yang kurang mampu sebanyak 6,5% dalam melakukan permainan. Sebagian besar anak mengalami autisme dengan interaksi sosial tinggi sebanyak 40 anak setelah diberikan perlakuan, dan anak autis dengan interaksi sosial sedang 10 sebanyak 22 anak setelah diberikan perlakuan. Indaryani menyatakan bahwa adanya peningkatan kemampuan interaksi sosial pada anak autis sebelum dan setelah dilakukan terapi bermain asosiatif. Permainan asosiatif merupakan suatu permainan yang mana ditandai dengan adanya interaksi anak saat bermain. Pengaruh terapi Applied Behavior Analysis terhadap interaksi sosial pada anak autisme umur 7 hingga 12 tahun di SDLB SLB. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya sehingga ada hubungan timbal balik. Pada anak autis, gangguan interaksi sosial ditandai dengan kegagalan membina hubungan sosial dengan teman sebaya, di mana mereka tidak mampu berbagi emosi, aktivitas dan interest bersama. Terapi tersebut dilakukan dengan cara memberikan perhatian, pelatihan, dan pendidikan secara khusus bagi anak autis. Dengan melakukan teori ABC dalam ABA secara berulang, anak autisme lama-kelamaan akan mendapat pemahaman bahwa ketika kita melakukan tugas sesuai instruksi akan mendapatkan hadiah atau reward. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jesse Endiswanita. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas metode ABA dapat diketahui melalui respon positif oleh terapis. Namun, respon positif ini diperoleh setelah beberapa kali pertemuan yang tingkat pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi. Kesimpulan, berdasarkan dari penelitian yang berjudul Terapi Applied Behavior Analysis meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada anak autisme pada usia 7 hingga 12 tahun. Didapatkan simpulan hasil bahwa ada pengaruh terapi Applied Behavior Analysis terhadap interaksi sosial pada anak autisme umur 7 hingga 12 tahun di SDLB SLB Negeri 2 Buleleng. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diberikan saran yaitu bagi pusat layanan autis dan orang tua. Pembaruan informasi perlu dilakukan secara rutin oleh terapis untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku dan pola makan tepat sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan mendukung perkembangan anak autis secara normal. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya. Pas saat presentasi, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.